Tes. Shalom. Selamat pagi. Haleluya. Puji Tuhan. 3 menit lagi jam 9:30 kita akan bermula. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul sekali lagi di tempat ini untuk merayakan Paskah yang terakhir. Amin. Merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Macam tidak semangat. Amin. Haleluya. Oke. Mungkin kita boleh mulai sudah ini kan. Kalau boleh kita kasih penurongan yang depan dulu. Macam banyak kosong. Ya, kita kasih balance. Boleh kasih penuh di sini, sebelah kiri pun masih ada, di tengah pun masih ada, di sebelah kanan pun masih ada juga. Nah, baru kita balance. Oke. Haleluya. Oke. Saya jemput semua tim yang berani, untuk maju ke depan.
Eh, minta izin untuk buka mas doa. Susah menyanyi keluar mas.
Hari ini adalah hari peringatan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia tidak mati lagi. Hari ini juga adalah peringatan kepada kita semua. Yesus sendiri mengatakan sudah selesai. Sementara kita mempersiapkan hati kita, roh kita, minda kita untuk menerima sesuatu daripada Tuhan pagi ini, mari saya ajak kita semua berdiri dan datang kepada Tuhan Yesus. Setiap kita marilah berdoa dalam hati kamu. Katakanlah, Tuhan, saya mau terima penyelamatan yang daripadamu. Saya juga mengimani bahwa sudah selesai. Kita semua sudah menjadi anak-anak Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur sebab hari ini kami dapat hadir di tempat ini untuk mengingati bahwa Engkau sudah bangkit dari kematian. Engkau sudah mengatakan bahwa sudah selesai segala perkara yang begitu membebani kami semua. Tuhan, sudah selesai di tengah. Bapa, sementara kami akan menaikkan pujian-pujian, penyembahan, malah mendengar firman-Mu Tuhan. Dan juga di ujung kebaktian kami selepas kebaktian ini malah ada pembaptisannya, Bapa. Tuhan, dalam semua perkara ini Tuhan, kami mau menaikkan sanjungan dan memuliakan nama-Mu ya Bapa di surga. Ini semua adalah karena Engkau sudah bangkit. Yang akan menguatkan dan meneguhkan lagi kepada setiap kami bahwa Tuhan sudah bangkit dan telah menyelesaikan perkara-perkara yang begitu membebani kami ya Bapa. Setiap pelanggaran kami Engkau sudah angkat. Setiap beban kami Engkau sudah angkat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sementara kita mempersiapkan hati kita untuk kebaktian pagi ini, marilah kita bawa perkara-perkara yang menjadi kekangan kepada kita. Apakah itu bentuk kesehatan fisik ataupun keperluan-keperluan pribadi ataupun keluarga, tekanan-tekanan pekerjaan dan sebagainya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan itu sanggup disalibkan, mati, tetapi pada hari ini bangkit, saya percaya Tuhan sanggup untuk mengangkat segala perkara itu. Biarlah pada hari ini kita dibebaskan dan dilepaskan, karena Yesus sudah katakan, sudah selesai. Bapa, kami mengambil masa ini Tuhan untuk datang kepadamu. Termulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau sudah bangkit dan menjadi juru selamat kami. Malah Engkau memanggil kami anak-anak-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Kami siap. Hadirlah. Sebab Engkau sungguh dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat, kita pusing kiri dan kanan dulu. Kita tengok saudara-saudara kita yang di kiri dan di kanan. Oke. Bagi senyuman yang paling manis. Haleluya, puji Tuhan. Yesus kita hidup, amin. Amin. Yesus kita hidup. Dia bangkit dan dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi saudara dan kami yang ada di sini. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan.
hidup, Dia bangkit, amin. Yang dari ke surga, satu tempat hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, Kau tak dipatahkan, Ajaib dari pemana. Bersama amin. Oleh karena siapa? Oleh karena Yesus hidup, Dia bangkit, Yang dari ke surga, satu tempat hidup. Yesus hidup, amin. Dia bangkit, Kau tak dipatahkan, Dia cantik lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, Yesus hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, Kau tak dipatahkan, Dia cantik lebih dari pemenang. Katakan kita jadi lebih dari pemenang. Yang terakhir kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Haleluya. Tinggal di dalamku, kuasa dalamnya. Aku bebas, 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 bebas. Haleluya. Bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Bebas, bebas, tinggal di dalamku, kuasa dalamnya. Katakan sekali lagi, aku bebas. Bebas, bebas, bebas. Karena kebangkitan Tuhan, kita dibebaskan, amin. Karena kebangkitan Tuhan, kita dibebaskan, amin. Haleluya. Bebas, bebas, tinggal di dalamku, kuasa dalamnya. Aku bebas, kuasa dalamnya. Aku bebas. Yang terakhir, kuasa dalamnya. Aku bebas. Haleluya. Beri sorak-sorai yang paling jujur untuk Tuhan. Haleluya. Yes. Thank you, Jesus. Hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Haleluya. Saya difahamkan, Wira ada kesaksian, kan? Amin. Kalau itu saya boleh. Oke, saya jemput semua Wira untuk memberikan
Oh, silakan duduk dulu. Kan asik. Oke, saya jemput Wira untuk membuat kesaksian. Oke, Shalom. Selamat pagi semua, jemaat yang sangat diberkati Tuhan. Payahlah saya sebut nama yang sudah berkawin itu paham lah, sebab lapor bayi Wira di sini tidak kenal nama. Handsome lagi. Oke. Kalau tidak halangan, ini lagu yang biasa-biasa yang 2 tahun sebelum PKP itu kita bawa. Oke, ada lagi yang sudah berkawin tuh? Ricky belum kan? Oh, sudah. Terang nih. Aku
boleh duduk. Kalau mau tidur nyanyi lagi minggu depan ada. Oke, kesempatan yang kedua, saya mempersilakan semua ahli majelis umum hadir ke hadapan. Kita akan membuat satu saksian nyanyian. Saya sudah send dalam grup, kuasamu tak terbatas. Dipersilakan. Key dia ialah G ya. Oke, segala puji dan syukur kepada Tuhan. Minggu lepas kita telah kita telah mengadakan proses pemilihan di gereja SIB Pohon Batu untuk majelis umum dan juga semua pelayanan yang lain baik itu PKK, Mira dan juga wanita sudah selesai. Dan inilah barisan pemimpin yang ada bagi sesi 2022 hingga ke 2025. Kebanyakan nampak ada pertambahan daripada kaum wanita untuk berada dalam barisan kepimpinan gereja kita, dan saya yakin dan percaya kuasa Tuhan bekerja lewat semuanya itu, dan kita mengharapkan karya yang terbaik daripada kami semua disokong oleh jemaat sekalian untuk mengangkat iman pribadi kita kepada Tuhan sambil mengangkat gereja SIB Pohon Batu menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah kerinduan saya di gereja ini, oke? Dan kerinduan kami bersama. Untuk itu, atas ketidakmampuan kami sebagai manusia, kami mengangkat lagu ini sebagai satu titik permulaan untuk kami bergerak di dalam kuasa Tuhan yang tidak terbatas melakukan karyanya di tempat ini, bahkan bagi jemaat keseluruhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, itu title lagu yang akan kami persembahkan. Apa yang kelihatan, usaha
Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, di mana kebangkitan-Mu Tuhan yang gilang gemilang menang atas dosa kami, bahkan menang atas dunia ini. Kuasa dunia, penghulu-penghulu jahat di udara dikalahkan, bahkan maut sekalipun dikalahkan oleh kebangkitan-Mu Tuhan. Kami mensyukuri semua Tuhan. Itulah karya yang terbesar yang tidak pernah ada dahulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Pagi ini Tuhan, kami ingin datang kepadamu dengan kerendahan hati untuk terus menyembah dan memuliakan Engkau. Kami tahu Tuhan, kami mengagungkan Engkau, bersorak-sorai bersama sebagai tanda ungkapan syukur kami di atas penyelamatan yang Tuhan berikan buat kami. Bapa, pada pagi ini Tuhan, dalam sesi ibadah Paskah yang terakhir ini Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar, bahkan sebentar ini Tuhan, kiranya dapat membentuk setiap hati kami, membentuk setiap kehidupan kami, agar Roh Kudus menyempurnakan hidup kami sebagaimana kehendak Allah, keinginan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkaryalah, jamah setiap hati kami yang sudah hadir pada pagi hari ini, bahkan yang mengikuti online dimanapun mereka berada. Pasti kuasa Allah dinyatakan. Terpujilah Bapa, kiranya firman Tuhan ini kami dapat lakukan, laksanakan dalam kehidupan kami setiap waktu. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, dan yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Dipersilakan duduk semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi dapat bersama-sama di dalam ibadah Paskah sesi yang ketiga atau sesi yang terakhir, walaupun ini bersamaan dengan hari Ahad, tetapi suasana masih dalam ibadah Paskah. Mensyukuri pada pagi hari ini kita bersama. Mari kita terus belajar firman Tuhan tentang tema yang telah kita belajar 2 sesi yang lalu, adalah Dia datang atau Yesus datang untuk mengasihi kita. Dan subtema yang kita pelajari khusus pagi ini adalah berbicara tentang makna atau arti kebangkitan Kristus. Harap boleh dapat dibaca. Kita belajar sekali lagi, yaitu makna atau arti kebangkitan Kristus bagi saudara dan saya. Di dalam ayat 1 Korintus bab 15 ayat 29 sehingga 35. Mari kita bersama-sama membuka di dalam surat 1 Korintus bab 15 ayat 29 sehingga 35. Demikianlah firman Tuhan di dalam ayat 29. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku berkata bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia sahaja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merosakkan kebaikan, kebiasaan yang baik. Sadarlah
kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Highlight ini adalah sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apakah mereka datang kembali? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana kehidupan orang percaya, orang Kristen itu sendiri terjadi? Di mana pertanyaan-pertanyaan mereka? Bagaimana orang bagaimana orang mati dibangkitkan kembali? Ini sesuatu pertanyaan yang tidak harus dinyatakan. Berarti situasi itu, dalam pertanyaan itu, orang sendiri yang bertanya itu sendiri tidak tahu bagaimana dia mengasihi, mengandalkan Tuhan, bahkan tahu kebangkitan Tuhan. Alkitab menjelaskan, sejarah Alkitab, apalagi sejarah dunia, tidak menuliskan lagi di mana karya Kristus yang telah dibuktikan daripada kubur kosong itu, di mana terbuktinya adalah kebangkitan Yesus daripada antara orang mati. Kalau di dunia hari ini secara praktiknya adalah bila kubur itu kosong, itu hanya terjadi pada suatu budaya. Oke? Kalau orang dulu-dulu, ada juga terjadi sekarang beberapa suku. Karena mereka melihat kuburan yang lama, nenek moyang mereka harus dipindahkan supaya jadikanlah seperti kubur yang baru. Itu bukan seperti itu kubur Yesus kosong. Kubur Yesus adalah salah satu kubur yang tidak pernah ditempatkan. Dan kubur ini adalah khas untuk orang-orang yang ternama ataupun berkedudukan. Yang tidak pernah dipakai. Sehingga pemilik kubur itu telah menyerahkan permintaan daripada murid-muridnya. Hal yang terjadi di mana ketiga hari kubur itu harus dilihat, harus menjadi suatu peringatan bagi bangsa Israel, bahkan murid-murid itu. Pagi-pagi benar datanglah beberapa murid untuk menjenguk, melihat kubur Yesus masih oke atau tidak. Tetapi ternyata jika manusia atau pribadi yang sudah meninggal itu, satu hari pun sudah ada bau yang lain. Tetapi di sebalik mereka untuk melihat kubur Yesus, mereka tidak menyangkakan perkara yang berlaku. Pertama yang berlaku adalah ternyata pintu kubur itu terguling, ataupun pintu kubur itu terpindah begitu secara luar biasa. Karena ternyata dalam Alkitab menceritakan itu bukan pintu biasa. Itu adalah pintu berupa batu yang tidak boleh dialihkan. Biarlah orang itu dikuburkan selama-lamanya. Tetapi suatu perkara yang luar biasa, mukjizat terjadi. Pintu kubur itu terbuka. Kedua, mereka telah melihat apa yang ada di dalam kubur itu adalah ternyata kosong. Alkitab menceritakan hanya kain kafan. Itu membuktikan bahwa kain kafan tidak lagi berkuasa di atas kebangkitan Kristus. Dan hal yang ketiga kita tahu di dalam cerita Paskah ini tentang kebangkitan Kristus adalah malaikat itu sendiri berbicara. Mengapa kamu mencari orang yang kamu cari? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Saudara, tentang kuburan ini tidak ada tulisan atau tanda. Oke, inilah kuburan Yesus Kristus, itu kuburan gitu kan? Kalau kita itu dulu kuburan-kuburan, takut-takut nanti bila waktu hari Paskah menjenguk kubur, kalau tidak ada tulisan
Memanglah sedih kan? Pada waktu kita datang di kubur, mana ada orang bersorak-sorai. Kalau ada begitu, itu artinya setting. Datang di kubur, menangis. Rupa-rupanya kubur orang. Ini kesilapan manusia. Tetapi lain daripada cerita kubur Yesus, tidak ada tanda. Tetapi di dalam kubur itu adalah satu-satunya kubur yang dikhususkan bagi orang yang berkedudukan. Maka pada ketika itu pemilik kubur memberi satu penghormatan kepada Yesus, di mana ditempatkan di kubur yang tidak pernah dihuni oleh orang yang sudah meninggal. Oleh itu juga tata kuburan Yesus tidak dijumpai tulang belulang. Yang hanya dijumpai dalam cerita Alkitab menunjukkan hanya kain kafan. Di luar sana, wow, bila orang mati di kain kafan. Menurut logika kita, saudara, kalau si mati di kain kafan memang, gimana dia mana nanti masuk surga? Sudahlah dia matai, bungkus lagi, tambahlah demi yang sengsara, ya kan? Tetapi bila ada seseorang yang meninggal, wah, yang tidak pernah pakai dasi, yang tidak pernah pakai tali leher, tidak pernah pandai pakai korban, dalam peti mayat dikubur, pandai. Itu kenyataan. Yang seterusnya tentang kuburan Yesus adalah dia telah bangkit pada hari ketiga dan meninggalkan tidak ada sakit-baki, tulang belulang, bahkan daging ataupun cebisan daripada tubuh Yesus. Nah, ini yang terjadi. Dan bukankah ini sesuatu yang sangat luar biasa, yang tidak pernah ada berlaku secara Alkitab menceritakan sampai kepada kesudahan. Hal yang telah terjadi, apa yang terjadi di mana murid-murid mendengar berita terbaik daripada surgawi pada ketika itu. Demikianlah kita, saudara, pada hari ini. Di dalam Paskah itu adalah kan suatu terjadi hal yang sadis yang tidak harus berlaku kepada Kristus. Tetapi inilah yang tidak ada pada Tuhan-Tuhan lain, pada Allah-Allah yang mereka sembah. Dan inilah Tuhan yang kita sembah adalah pada waktu Paskah, maka dia telah dibangkitkan. Dan dia yang telah bangkit. Dulu ada cerita di daerah sebelah-sebelah kami lah. Pada waktu itu orang akan menguburkan. Lalu biasalah, ini kepercayaan suku-suku dulu. Bila mayat itu dilewati oleh sesuatu, terutama kucing dan anjing kan, maka terjadilah heboh itu dulu tahun 2000-an. Tahun 90-an lah. Di mana terjadi cerita, syukur bukan seperti zaman kita sekarang yang ada handphone yang canggih. Kalau sekarang memang viral lah itu mayat. Sampai ada yang berkata, memang benar-benar dia bilang, tapi macam Piramli, tidak jadi. Itu bukan sesuatu yang dibangkitkan seperti dalam cerita Kristus. Itu hanya sesuatu kepercayaan yang kolot, yang tidak pernah tercatat dalam Alkitab. Tetapi apa yang terjadi pada hari Paskah itu adalah ada berita baik yang disampaikan, yang diwartakan oleh malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Mengapa kamu cari dia? Bukankah ia sudah tidak ada di sini? Ia sudah bangkit. Apa macamlah kamu ini? Kira-kira kalau malaikat macam itu, habis. Kamu tidak tahu? Kamu tidak pernah mendengarkan apa yang diajarkan oleh Kristus sewaktu dia melayani kamu selama 3 tahun lebih? Inilah masalah kita sebagai manusia. Walaupun pendampingan Kristus
bagi murid-murid pada ketika itu, tetapi di luar pemikiran mereka, di luar hati mereka tidak pasti terjadi. Setelah beberapa hari, setelah lebih 40 hari juga Yesus bersama dengan murid-murid. Sehingga dalam cerita Alkitab juga perjalanan murid-murid ke Emmaus juga mereka tidak sadar siapa yang berbicara bersama dengan mereka. Bukan saja berjalan, tetapi bersama-sama makan dengan mereka. Berarti di dalam kematian Kristus tidak membatasi keilahian. Di dalam kematian Kristus tidak membatasi ketuhanan. Di dalam kebangkitan Kristus, kematian Kristus tidak membatasi kealahannya sebagai Allah. Maka dengan itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Allah itu berkuasa sekalipun di dalam kematian. Ada dua jenis kematian manusia. Yang pertama adalah kematian secara fisikal. Yang kedua adalah kematian secara rohani. Di sini lebih bahaya. Sebagai orang percaya, orang Kristen, banyak di situasi yang mati rohaninya daripada hidup jasmaninya. Kenapa? Karena tidak menempatkan kebangkitan, kematian Kristus, bahkan kemenangan Kristus yang gilang gemilang itu di dalam kehidupan. Apalah arti bagi orang percaya seperti ini? Saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat apakah makna atau arti kebangkitan Kristus bagi saya dan saudara. Ini intipati yang kita pelajari pagi ini juga. Yang pertama, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah baptisan kita. Tidak perlulah kita dibaptis. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, karena dalam cerita Alkitab bahwa Yesus juga dibaptis. Baptisan itu menunjukkan lambang mati dan bangkit bersama dengan Tuhan. Di dalam surat Roma 6 ayat 1 hingga 5 dan ayat 4, firman Tuhan berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Puji Tuhan. Itulah pengertian. Kebangkitan Kristus bagi kita semua adalah suatu lambang. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia sudah baptisannya. Tidak ada arti. Tidak ada biasanya lagi baptisan yang dipercik seperti dalam perjanjian lama. Tidak ada arti lagi baptisan yang diselam di dalam air. Apa jenis baptisan pun menurut kontekstualisasi di dalam tempat itu tidak ada arti jika Kristus tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah baptisan kita. Karena orang yang bertobat dan menerima Yesus harus dibaptis. Tetapi segelintir juga kadang-kadang orang Kristen seperti ini, dia bilang tidak perlu dibaptis untuk potimu, sama juga. Ya betul, memang betul. Saya setuju dan sokong juga. Karena lebih parah juga orang dibaptis masih juga hidup lama. Ini namanya Kristus tidak ada di dalam hati dan menguasai kehidupanmu. Tetapi bersyukur ada kesempatan kita untuk bertobat, untuk menerima Kristus di atas baptisan yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Sangat penting. Baptisan menjelaskan bukan semata-mata itu jalan keselamatan, tetapi sebagai satu keyakinan, sebagai satu ekspresi pertobatan kita. Jika baptisan itu jalan keselamatan, Alkitab tidak mencatat. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup.
Siapa yang percaya kepadaku, dia akan memiliki hidup yang kekal. Ini mungkin ini suatu pemikiran yang dangkal, yang cetek kepada orang yang sudah percaya. Sehingga hanya baptisan itu tinggal baptisan. Baptisannya mungkin seperti kartu atau kad. Oh, simpan saya di dompet, simpan saya di mana-mana. Biarlah saya buat kehendak saya sendiri. Bila kita beritahu orang seperti itu, dibalasnya Tuhan saja yang tahu, dia bilang. Inilah manusia. Bilang Tuhan kau tahu apa dosa saya? Tuhan saja yang tahu, dia bilang. Ingat, kita diperhatikan oleh Tuhan. Alkitab berbicara Allah, mata Allah ada di mana-mana. Itu maksud kebangkitan Kristus yang pertama. Yang kedua, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pengorbanan kita selama ini. Oke, pertama, kita melihat Rasul Paulus menderita karena dia tahu Yesus hidup. Kita kalah-kalah dengan Paulus. Latar belakang hidup Paulus, dia seorang yang cendekiawan. Siapa orang cendekiawan kita di sini? Sekalipun di negara Malaysia mana ada orang cendekiawan? Dia adalah seorang terpelajar, tersohor, pernah belajar di satu University Alexandria, Mesir, di mana pada zaman ketika itu adalah salah satu tempat pendidikan yang sangat tersohor. Dan dia dibawa kendalian, dia punya pensyarah Gamaliel. Dari aspek lain, saudara, dia juga adalah seorang pembunuh. Dia datang ke perkumpulan orang-orang percaya. Tetapi suatu hari Yesus menangkap Paulus di Damsyik. Perjalanan waktu dia ke Damsyik, karena dia tahu hari itu orang-orang Kristen berkumpul menyembah Tuhan. Tujuannya adalah bukan untuk beribadah, tetapi tujuan Paulus adalah untuk membunuh orang-orang yang percaya Tuhan. Paulus di sini di dalam surat 1 Korintus 15 ayat 30 hingga 31. Dan kami juga mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya karena suatu pengorbanan. Paulus dalam perjalanan penginjilannya ada 3 kali mengalami kapal karam. Selalu dalam kekurangan, sehingga dia melayani jemaat, bahkan mengajar jemaat untuk berdikari, bahkan mencari sumber ekonomi. Ada jemaat yang mengatakan kepada Paulus, tidak perlu kami membiayai Paulus. Pada waktu Paulus mengajar, mendidik kepada para pimpinan, pada tua, pada gereja ketika itu, dia berkata, tidak perlu kamu buat. Karena Alkitab menjelaskan bahwa Paulus juga dia ada kemahiran. Mustahil juga kita sebagai orang percaya tidak ada kemahiran satupun. Kalau tidak ada kemahiran itu bukan manusia loh. Kucing pun ada kemahiran. Kucing pun bersifat tunduk juga kepada tuannya. Anjing pun begitu, kan? Tetapi tidak semua, karena itu adalah sifat binatang. Tapi apa yang terjadi kepada Paulus? Dia harus mengalami. Ini namanya di dalam kebangkitan Kristus, kita juga menderita, kita berkorban. Kadang-kala kita berpikir menjadi orang Kristen hanya nyaman saja, enjoy, oke saja, oke kakak, oke dia bilang. Tapi dalam hati macam ombak laut. Apa kabar kau hari
hari ini oke saja. Oke. Apalagi ditambahkan, oke bakal kau dibilang. Yang kedua di sini adalah jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pengorbanan kita. Ramai orang yang rela menderita dan berkorban apa saja. Dulu ada saya mendengar lagu kalau yang musim hari tentara sudah berkorban apa saja, dia bilang atau punya nyawa. Itu zaman kami dulu lah. Terus sekarang mana ada itu lagu? Sebab banyak orang tidak mau berkorban. Tidak lagi dinyanyikan, dikumandangkan. Kenapa? Pimpinan sendiri tidak mau berkorban. Mari. Alkitab mencatat di dalam Ibrani 11 ayat 35 hingga 40. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa. Mereka disiksa. Ada yang diejek, didera, bahkan ada yang dibelenggu, dipenjarakan. Siapa mereka itu? Paulus. Paulus dibelenggu, disesat, ditangkap, dipenjarakan hanya karena memberitakan Yesus. Dan salah satu memberitakan kebangkitan Kristus. Itulah kan orang Romawi katakan, tentara Romawi katakan, ini orang ini salah ajar sudah, ini ajar sesat sudah ini. Memang pun mereka anggap ajar sesat, sebab mereka bukan beragama Kristen. Mereka tidak percaya Tuhan. Mereka dilempari batu, digergaji. Wah, itu salah satu cara penghukuman orang-orang Romawi. Bayangkan, kalau di tali gantung lagi bagus kan? Ada yang mau digergaji? Kira-kira tubuh kita seperti itu kayu gergaji? Teng. Bagus kalau terus begitu kan? Oke lagi ya. Sempat lagi, puji Tuhan. Tapi kalau si penghukum algojo pelan-pelan dari begini, bagaimana? Cukup. Ada suatu hal terjadi pada waktu itu. Pemerintahan komunis terjadi di suatu negara ini, di mana pada ketika itu saudaraku, mereka berkumpul. Datanglah para komunis dengan senjata yang begitu diperlengkapi. Datang, siapa yang percaya Yesus, kami akan tembak. Satu orang keluar. Siapa yang mau percaya Yesus? Angkat tangan. Oh, tidak mau. Mereka keluar. Satu. Sehinggalah tinggal itu ada seorang anak kecil. Pada waktu itu, saudara, ketua daripada komunis itu, dia ingin supaya mengacukan picu daripada senapangnya untuk membunuh. Tetapi suatu ketika dia jatuh rebah. Dia menangis. Dia tidak mampu berdiri. Bahkan senjata yang dia pegang terjatuh, tergeletak seperti itu. Apa yang terjadi, saudara? Di mana pendek cerita, pada waktu menyaksikan itu, orang itulah yang pertama percaya. Bagaimana dengan jemaat yang lain yang sudah keluar? Bikin malu lah. Malu apa bosku? Mana sudah orang tua anak itu? Mana sudah dia punya pelayan? Dalam cerita ini sebenarnya dia punya hamba Tuhan pun keluar takut mati. Kita bayangkan. Berarti Yesus mengajar, kamu harus belajar kepada orang dewasa. Begitu kan dalam Alkitab? Harus belajar kepada anak-anak kecil. Termasuklah seperti anak kecil tadi. Mari kita mulai belajar. Karena mengapa anak kecil itu dia tidak tahu. Yang dia tidak tahu karena apa yang dibuat oleh ketua tentara tadi. Cerita singkat. Mereka kembali berkumpul di mana ketua itu
bersama-sama dengan pelatihnya bertobat. Bagaimana dengan kita, saudara? Itu di negara komunis. Kira-kira saya ketua komunis, satu orang saya pun cukup. Kamu kan tidak ada senjata, saya ada senjata. Hah? Siapa yang mempercayai Tuhan? Tunggu bos. Alasan banyak, belum selesai kerja, masih muda, masih kuat. Saya masih belajar ini. Hah? Apalagi yang belum kawin. Hah? Banyak alasan-alasan manusia terjadi sehingga tidak lagi melihat bahwa apakah itu pengorbanan kita. Yang ketiga adalah jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah tujuan hidup kita. Pertanyaan yang mudah, saudara menerima Kristus untuk apa? Satu, saudara dibaptis untuk Kristus untuk apa? Oh, sekarang hari Paskah. Saya mau dengar apa khotbah hari Paskah. Hari Paskah adalah untuk menilai, untuk kita mengerti tujuan hidup kita. Inilah tujuan hidup kita. Karena kebangkitan yang menyaksikan kubur Yesus kosong adalah murid-murid, malaikat, bahkan kubur itu sendiri menjadi saksi. Sehingga hari ini dalam negara itu suatu sejarah menemukan, ini pelancongan tengok inilah kubur Yesus dulu. Maaf, kita hanya nampak di TV saja, di gambar. Tapi ingat, kita mau supaya mengerti tujuan hidup kita. Biarlah dibilang, jangan kita pikir tujuan hidup kita seperti mati. Kita ada roh. Kita punya roh yang diberikan Tuhan. Jangan kita berpikir mati-matilah. Dia bilang, kalau sudah tertekan ataupun banyak masalah hidup, bagus lagi mati, dia bilang. Tapi sekali dia bunuh diri, tidak lagi mati. Ada juga di tempat sebelah kami sana, begaduh dengan keluarga lah kan, begaduh, minum racun. Mati sudah si Ano. Di mana dia di kecemasan, sudah di hospital. Waktu kami cuti, beberapa tahun yang lalu, kami mendengar mati lah itu. Mana ada mati? Dia pura-pura minta kasihan dengan istri dia. Mungkin dia bilang tuh kumur-kumur saja kan? Mana kita tahu? Dia sejak tahu. Coba kalau dia betul-betul bunuh diri, memang mati bah. Kalau racun, cepat korak itu. Ini ada banyak kisah. Tidak tahulah, mungkin ada juga di tempat kamu kan. Lain lagi, ada lagi sudah sebut di daerah kami juga lah. Sikit-sikit begaduh, mana itu racun, dia bilang. Mana itu racun, simpan pura-pura lagi. Supaya itu kunun istri dia mau pegang. Jangan berdaling saya. Itu bukan mau mati. Sungguh-sungguh itu apa? Trek-trek. Tapi biasanya lelaki begitu kan? Macam kita lah. Kan? Ini terjadi di daerah kami. Saudara, kalau tujuan hidup kita mau trek Tuhan, habis. Mungkin selama ini kita trek Tuhan, buyung dengan Tuhan. Dia bilang Tuhan saya bisa bayang, tapi hati saya lain-lain. Kenapa hati kau lain-lain? Berbunga-bunga. Ini macam seolah-olah untuk cari pasangan hidup sudah kan? Kalau kita datang di gereja. Tetapi kalau hati kita berbunga-bunga, bersuka cita untuk memuliakan di atas kebangkitan Kristus, itu harus kita syukuri.
Nah, di dalam hal yang ketiga, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah tujuan hidup kita. Karena ada orang yang hidup tanpa tujuan. Tidak semua, tetapi harus diperingatkan di dalam firman Tuhan ini, supaya ada juga segelintir orang tanpa tujuan hidupnya. Yang kedua adalah ada orang kaya yang bodoh yang tidak tahu tujuan hidupnya. Orang kaya dalam Alkitab ini Yesus tegur, bukan Yesus nasihat, dia tegur. Kenapa? Karena dia tidak tahu tujuan hidup dia. Berjaga-jagalah, kata Yesus kepada murid-muridnya. Berwaspadalah terhadap segala ketamakan. Bila banyak uang, timbul rasa tamak, timbul serakah, timbul cinta uang. Dalam Alkitab juga menjelaskan bahwa cinta uang itu adalah kejahatan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaan. Banyak orang mati. Kita dengar. Ada yang saya bagi contoh pada minggu yang lalu. Seorang tycoon di suatu negara kan. Hari penguburan dia bukan alang-alang. Hampir satu kota itu berkabung. Rupa-rupanya dia ini banyak juga orang-orang kenamaan ikut dia punya kejahatan. Terkenal. Tetapi pada waktu dia dikuburkan, sejumlah apapun uangnya tidak mengiringi dia di kuburan. Bahaya kan? Tetapi Yesus juga bercakap, janganlah jiwa kamu terlalu miskin. Tetapi biarlah kita kaya di dalam segala kelimpahan kasih karunia Tuhan. Karena di dalam kebangkitan Kristus kita kaya segala-galanya. Berarti pada waktu kita berdosa, kejahatan kita, segala kejahatan kita ditebus oleh darah Yesus. Jadi mungkin sikap kita sebenarnya seperti orang kaya yang bodoh, yang tidak tahu tujuan hidup. Ada duit tapi tidak tahu. Bagus ada duit bagi untuk melayani Tuhan. Yes. Yang ketiga adalah kita harus menjaga pergaulan. Itu di dalam pembacaan kita sebentar tadi di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sudah tentu baik dan jahat, ada dua hal terjadi dalam manusia, bahkan di dunia ini. Mana ada lagi separuh baik, separuh jahat? Tiada istilah, sekalipun dalam Alkitab, tiada istilah separuh baik, separuh jahat. Itu namanya 50-50. Saya jelaskan semalam. Berarti keinginan dunia pun ada, keinginan Tuhan pun ada. Itu kita nampak, dia bilang orkestra. Susah kita sebut. Jadi bahaya bagi kita kalau kita bergaul. Ada juga orang seperti ini. Dia ini aktif dalam politik, pemimpin gereja. Dia bilang kalau saya ikut pergi berkempen, pergi ikut YB, dia bilang saya oke saja, bah. Itu dia cakap. Tapi orang yang bercakap dengan saya sendiri, dia bilang, bukan kau punya ketua kan? Itu dia bilang, jaga. Itu di daerah saya. Dia bilang, bukan kau punya ketua kan? Itu dia bilang, kenapa? Orang menarik, dia pun menarik, dia bilang. Itu masa kalau orang-orang politik masuk di kampung-kampung kan, betul nggak? Biasanya itulah acara suka-suka itu. Dia pun menarik. Menarik dulu. Suatu hari bukan lagi menarik. Ketua lagi. Paling parah, pada tua lagi. Macam mana ini? Pergaulan. Walaupun Anda berkata, saya tidak
saksikan. Ingat, di sekeliling kita ada saja mata-mata, bukan mata rohani, mata-mata gelap, mata-mata merah yang melihat kita. Hati-hati. Saya tidak boleh nampak Anda, tapi orang boleh lapor saya, begitu. Itu namanya hati-hati. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan di sini, tanda yang paling utama, paling inti, dan paling pasti dari gereja yang sejati adalah kesetiaannya di dalam memberitakan Kristus yang disalibkan. Marilah kita menjadi gereja yang memberitakan Kristus, setia untuk memberitakan Yesus. Jangan pada waktu community kita di dalam gereja, apalagi bersama dengan orang-orang percaya, ekip mengatakan Kristus. Pada waktu kita bersama di luar sana yang tidak percaya, sama seperti iman kita, takut, malu, sukar, susah, sulit untuk menyampaikan Kristus. Salah satu cara kita berdoa pun cukup. Tidak perlulah kau bagi tahu dengan kawan. Mari kita berdoa. Nanti lama-lama rekan-rekan kerja Anda katakan ini lain sudah. Bagus orang ini pergi di hospital, cek. Tapi berdoa, sebagaimana Anda berdoa. Inilah yang harus terjadi. Menjadi gereja Tuhan yang sejati, harus setia memberitakan firman Tuhan. Itu makanya kelihatan atau nampak perbezaan kita. Maksud saya, nampak perbezaan orang percaya dengan orang lain. Jangan ikut macam yang saya bagi contoh tadi. Dia bilang saya tidak bawa-bawa, tapi bila orang lapor, pertama dia menari, bagus lagi dia menari, apa saja jenis tarian. Tapi yang parahnya lagi adalah dia ikut yang lain-lain. Tapi hari Minggu datang di gereja. Ini hari ini selalu berucap, selalu menyampaikan di depan ini. Oh puji Tuhan, hari ini hari Ahad. Ini adalah pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat. Tidak sama seperti apa yang dia cakap. Kalau saya katakan hari Ahad bukan pilihan yang tepat, bukan sahaja hari yang tepat, tapi setiap hari adalah hari yang tepat buat kita untuk memuji Tuhan. Mungkin disitulah banyak orang Kristen, banyak orang percaya kendur. Hari Ahad semangat itu melambung. Kalau drop begini, tinggi. Tapi waktu hari Senin sampai hari Sabtu drop dia itu begini. Yang kerja di hospital, kalau jantung sudah lurus, apa itu? Matai. Harus aktif. Aktifkan. Gereja sejati adalah gereja yang setia. Setia melayani Kristus, setia memberitakan Kristus yang disalibkan. Apalagi Kristus telah bangkit. Saudara, peranan gereja tentang kebangkitan Kristus adalah membahas, menceritakan, memberitakan tujuan hidup bersama dengan Kristus. Kalau orang lain, dengan arti kata lain, orang lain ini maksudnya orang yang belum mengenal Tuhan. Kita harus ceritakan mereka. Apakah engkau orang Kristen? Ya. Yes. Yesus adalah jalan dan kebenaran. Dia adalah sumber hidup yang kekal. Di dalam gereja juga kita harus memberitakan pertobatan. Disitulah poin pertama tadi. Kita dibaptis itu adalah ekspresi atau sikapmu bertobat di hadapan Tuhan. Ada penyangkalan diri. Penyangkalan diri ini seperti ini. Kau berdosa? Tidak, dia bilang, bohong. Tapi kita minta pengampunan daripada Tuhan setiap waktu dalam doa. Tuhan, saya berdosa. Mulut sini Tuhan selalu mengucapkan yang tidak baik. Saya pun tidak tahu bawang apa ini? Bawang bombay ada, bawang putih ada. Apalagi bebo, banyak jenis bawang sekarang.
Dulu saya di satu gereja, wah, ada waktu-waktunya ibu-ibu berkumpul. Woi, kalau mereka menceritakan untuk kemajuan ekonomi, saya setuju. Tapi kadang-kadang mereka cerita dari jam 8, jam 7 sampai tengah hari. Lama. Gimana dengan itu? Kalau sudah bercerita seperti itu hampir setiap minggu, wah, yang keluarnya itu tumbuh cerita-cerita yang tidak baik. Bagus, lebih baik jangan seperti itu. Kita harus sebagai gereja yang sejati ceritakan Yesus. Ini kalau kita tengok di Labuan ini memang banyak. Jangan pula kita takut. Di tempat ini mereka punya bah. Kan? Kita harus bersikap mengasihi mereka. Berdoa. Menggunakan salib Kristus adalah inti kekristenan dan jantung gereja. Jantung gereja bukan pastor dia, bukan pemimpin dia, bukan uang gereja itu, bukan bangunan gereja itu, tapi jantung gereja adalah Kristus sendiri. Inilah yang harus kita beritakan. Jangan-jangan gereja menceritakan kemewahan, menceritakan kuantiti. Apa baiknya kuantiti kalau tidak ada quality? Lebih baik kita menggendong, lebih baik kita mengasihi, lebih baik kita merangkul quality itu. Karena daripada quality iman kita di dalam kebangkitan Kristus, kita menjadi gereja yang hidup. Haleluya. Terima kasih firman Tuhan yang saya sampaikan. Terima kasih atas kepimpinan gereja Tuhan, di mana memberi kesempatan saya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam sesi ibadah Paskah tahun ini. Puji Tuhan atas perhatian jemaat Tuhan. Saya persilakan, sebelum saya mengundur diri, saya persilakan di pujian penyembahan untuk kita nyanyi lagu Kuasa Maut Telah Dikalahkan. Walaupun saya tidak pada nyanyi, baru saya dengar jual lagu ini. Di dalam kebangkitan Kristus kita harus bersorak-sorai. Di mana pada Paskah di Yerusalem, apa yang dilakukan oleh orang Kristen pada ketika itu? Mereka menyambut Yesus. Apa saja yang mereka rentangkan, daun lah, kain lah, apa, itu menunjukkan suatu penghormatan. Mari kita pagi ini sama-sama menunjukkan suatu penghormatan yang luar biasa kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah pakai. Haleluya. Boleh lagu yang kedua tadi. Saya ajak jemaat berdiri bersama-sama dengan kami.
syukur karena pembebasan Tuhan terhadap kami, pengampunan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami telah melewati 3 sesi ibadah Paskah pada tahun ini di tempat ini. Kami tahu Tuhan, kami tidak dapat menjelaskan firman Tuhan begitu sempurna. Selain hanya Roh Kudus Tuhan untuk memimpin memberkati kami. Lakukanlah karya-Mu yang terbesar itu di dalam setiap hati kami Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengar. Biarlah kiranya jemaat daripada kuasa Allah senantiasa menyertai mereka di dalam seluruh kehidupan mereka, pekerjaan mereka, juga keluarga mereka ya Tuhan. Kami tahu Tuhan hanya kasih-Mu yang sejati, kasih yang terbesar di dalam anak-Mu Yesus Kristus telah memberikan kami suatu ruang dan kesempatan kami untuk menerima Engkau. Terpujilah Bapa pada pagi ini. Kami tahu Tuhan tidak ada yang lebih indah kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan selain seluruh kehidupan kami. Kami mengakui Tuhan banyak kesalahan dan dosa, kelemahan-kelemahan kami Tuhan. Tetapi janji-Mu yang digenapi buat kami Tuhan, apabila kami datang kepadamu Tuhan dengan kerendahan hati kami, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat kami Tuhan, kami percaya hanya suatu penyembahan kami Yesus Kristus yang telah memberikan kami hidup yang kekal, bahkan memerintah bersama-sama di dalam kerajaan surga. Berkati gereja Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang mendengar, apabila mereka keluar ke tempat ini, kiranya shalom daripada surgawi menyertai kami semua. Haleluya. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk. Tuhan berkati.